Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Victorious People, senang bisa bersama-sama kembali. Saya percaya saudara tetap kuat, saudara tetap tegar, tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menyertai. Dan hari ini saya mau share sedikit tentang perubahan yang membuat kita bertumbuh, saudara. Kita tahu kita masih ada di dalam keadaan yang tidak menentu ya. Segala sesuatunya masih tidak jelas. Mungkin ada di antara saudara yang bekerja dari rumah, berubah dari sekolah, belajar di sekolah, sekarang harus belajar di rumah. Bahkan banyak orang beribadah pun hari-hari ini masih harus dari rumah. Begitu banyak perubahan yang terjadi. Banyak hal-hal yang bahkan saya tahu beberapa orang yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun di dalam satu bidang, saat-saat ini harus ganti haluan, bekerja di bidang lain, saudara. Begitu banyak perubahan yang terjadi. Tapi biarlah di dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, perubahan yang tidak bisa kita pungkiri ya saudara. Kita tidak stuck. Kita tetap bisa berjalan, kita tetap bisa beradaptasi. Saudara dan saya tetap bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan emosi kita, menyesuaikan diri dengan segala hal. Tentunya tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, perubahan tidak bisa dihindari. Yang penting saudara dan saya, kita jangan stuck dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Tidak, saudara, kita harus bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Ada seorang wanita, saudara, dia ditinggal oleh pacarnya dan tentu saya percaya sakit hati banget ya, sedih dan sebagainya. Dan it's okay to take time untuk ambil waktu ya tapi jangan tinggal dalam kesedihan, dalam sakit hati yang berlama-lama sampai bertahun-tahun, sampai tidak menikah karena hanya masih memikirkan pacarnya, saudara. Dan seringkali Tuhan banyak hal-hal, janji-janji Tuhan yang Tuhan mau genapi, tetapi kitanya juga harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Perubahan saudara dan saya tidak bisa hindari, tetapi kita bisa bertumbuh melalui perubahan itu. Dan biarlah hari ini walaupun singkat, tetapi kita ambil saudara keputusan. Saya mau bertumbuh, saya tidak mau stuck, saya mau bangkit, saya mau melakukan sesuatu, saya mau menerobos bersama Tuhan. Karena saudara, kita adalah orang-orang yang Tuhan telah tetapkan untuk berkemenangan. Berkemenangan atas situasi kita, atas emosi kita, atas dosa kita, atas keinginan daging kita. Ayo saudara, jangan lemah tapi jadilah kuat. Saudara, di dalam perubahan, yang pertama, jangan takut dengan perubahan. Walaupun saudara belum terima janji Tuhan. Firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan untuk saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka terbang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, saudara yang dikasihi, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, walaupun belum terima janji Tuhan nih, kita nantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan baru. Itu ya saudara, burung elang ya, burung yang luar biasa, rajanya burung lah ya. Itu dia dapat terbang tinggi di atas badai. Tetapi sekuat-kuatnya burung elang pun, waktu mereka mencapai umur 40 tahun, usia tua untuk burung elang itu, saudara tahu apa yang terjadi? Itu sayap-sayapnya, bulu-bulunya menjadi tebal ya. Jadi untuk dia terbang itu jadi sulit, saudara, berat ya. Terus paruhnya itu ya yang panjang itu jadi bengkok, saudara ya. Jadi kalau mau makan juga susah. Terus cakar-cakarnya menjadi lemah. Dia mau pegang mangsanya itu susah. Jadi dengan kata lain mau makan juga susah, saudara. Ya mungkin kita coba lihat bagaimana kalau kita diumpamakan seperti Raja Wali, saudara.
Jadi waktu umur 40 tahun dalam keadaan seperti itu, burung elang itu punya dua pilihan loh saudara. Pilihan pertama, ya stuck, nggak ngapa-ngapain, tapi jadi mati. Yang kedua saudara, yang dia lakukan adalah memilih untuk masuk di dalam proses perubahan. Nah, apa yang terjadi kalau burung Raja Wali itu masuk dalam proses perubahan? Yang pertama, dia harus terbang tinggi. Dengan kata lain, kita harus masuk lagi lebih tinggi di dalam hadirat Tuhan. Cari uber hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan, ada hikmat, ada suara Tuhan yang berbicara, yang memberi jalan tuntunan kepada saudara dan saya naik ke tempat tinggi. Dan burung Raja Wali di tempat tinggi itu, dia harus mulai mengetok-ngetok itunya, cakarnya ya, supaya mulai lepas saudara-saudara. Kemudian dia harus patuk-patukan paruhnya ke batu supaya tumbuh paruh yang baru saudara. Sementara burung Raja Wali menunggu cakarnya keluar yang baru, paruhnya yang keluar yang baru. Waktu sudah keluar, masih lagi diproses. Prosesnya adalah dia harus merontokkan bulu-bulunya yang tua, yang tebal itu saudara-saudara, sampai keluar lagi bulu-bulu yang baru. Prosesnya lama loh saudara untuk burung elang ini, bukan cuma 1-2 hari atau 1-2 minggu, tetapi melewati itu saudara. Sesudah itu waktu sayapnya udah punya bulu-bulu yang baru, cakarnya baru, paruhnya baru, dia bisa terbang tinggi lagi dan usianya bisa bertambah 30 tahun lagi. Jadi saudara, di dalam proses jangan give up. Kita mungkin harus melewati proses ini atau sedang melewati proses ini. Jangan takut saudara, jangan takut. Karena kita ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Justru melalui proses seperti ini, waktu kita tidak fokus kepada masalah, kita fokus kepada janji Tuhan, kepada Tuhan, kita pasti akan bertumbuh. Pasti saudara dan saya, kapasitas kita akan dibawa lebih besar lagi, mengerti lebih lagi, lebih bijak lagi, lebih menjadi seperti Yesus lagi, lebih baik lagi. Ayo saudara, kita mengucap syukur untuk perubahan ini, karena perubahan ini akan membuat saudara dan saya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, perubahan akan membuat kita bertumbuh bila saudara dan saya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan make sure apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu hal-hal kerajaan Allah yang positif, yang membangun, yang memberi semangat, yang membuat kita menjadi lebih baik saudara. Ya, semakin kita masuk di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, semakin sering masuk di dalam hadirat Tuhan, itu seperti benih-benih kerajaan Allah yang masuk memenuhi kehidupan kita saudara. Tetapi hati-hati kalau kita sudah buka kuping, sudah buka mata untuk hal-hal yang tidak berkenan. Misalnya kita mulai mendengar hal-hal gosip, ikut-ikutan bergosip, penghakiman, merendahkan, ya membiarkan berita-berita negatif itu masuk dalam pikiran kita. Terus udah gitu gak berhenti di situ lagi, direnung-renungkan. Itu semakin membesar saudara. Ya, apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang saudara lihat, biarlah bukan hal-hal yang najis. Waktu kita mendengar, biarlah kita pasang filter. Jangan mendengar gosip ini, ngomong ini segala. Tidak saudara-saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa memilih-milih mana yang kita mau dengar, mana yang kita mau lihat. Tidak sembarangan. Karena setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar itu masuk, terekam, masuk. Jadi hati-hati. Karena waktu masuk itu mulai terpikirkan, mulai
terenungkan atau dengan sengaja direnungkan, itu akan mempengaruhi pikiran kita tentunya, perasaan kita, emosi kita. Akhirnya apa, saudara? Kalau yang masuk itu lebih banyak hal yang negatif, yang buruk, yang tidak berkenan, pasti keluarnya juga akan negatif. Pasti kita mau kuat juga tidak bisa kuat, karena sudah terlalu banyak diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Saudara, di belakang saya, kalau saudara lihat ya, pohon ini ya saudara, saya sengaja cari pohon yang tua-tua, yang lama. Ini pohonnya sudah berpuluh-puluh tahun. Ini tinggi banget, saudara. Saya bisa kasih lihat nggak ya, sedikit ya. Tuh, tinggi sekali sampai ke atas gitu. Itu belum selesai, saudara ya. Tinggi banget deh pokoknya ya. Nah, pohon yang tinggi ini mengingatkan saya bagaimana proses yang harus dilewati oleh pohon ini. Sama dengan kehidupan saudara dan saya. Saya bacakan ya, ada firman Tuhan yang luar biasa dari Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, saya mau garis bawahi dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Maksudnya pikiran itu, saudara-saudara, bukan hanya saya harus berbuat baik. Ya, berbuat baik itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Atau mungkin saudara pikir, oh ya, yang penting saya kenal Tuhan. Saudara, itu bagus. Memang kita harus mengenal Tuhan. Tetapi saudara, seperti pohon ini, kita harus selalu bertumbuh melewati segala situasi, melalui badai, melalui cuaca yang tidak baik atau yang baik, atau kekeringan, atau kebanyakan air, atau apapun, saudara. Tetap kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Dan pikiran itu harus melewati proses yang panjang. Tidak berhenti selama kita masih ada. Tidak berhenti untuk apa? Untuk mengenal kebenaran itu sendiri. Untuk mengenal janji-janji Tuhan. Untuk mengenal siapa Tuhan kita, saudara. Dan biarlah hari ini, saudara, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak takut dengan perubahan, dan minta pimpinan Roh Kudus yang menuntun cara kita mengenal Tuhan, bagaimana kita diberi kepekaan untuk mengenal jalan-jalan Tuhan atau jalan-jalan dunia atau keinginan diri sendiri. Saudara, mari saudara, biarlah perubahan-perubahan yang kita alami, yang kita tidak bisa hindari ini, kita bisa menjadikan suatu platform untuk kita bertumbuh. Dan saya percaya Tuhan sudah menetapkan saudara dan kita, victorious people, orang-orang pemenang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Kami tahu masih banyak hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kami, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi kami yakin dan sangat yakin kami bisa mengandalkan Engkau. Bahkan perubahan ini akan membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi, karena Engkau membawa kami terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami memberikan hidup kami untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam keadaan apapun kami boleh fokus kepada Engkau Tuhan, dan jalan-jalan-Mu kami berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, perubahan ini membawa kami sebagai orang-orang pemenang, karena kami adalah lebih dari pemenang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan luar biasa, victorious people. Sampai jumpa next time, lain kali. Dan shalom.